Gadis kecil itu mengambil bolanya. Tidak sengaja jatuh ke kolam renang. Dia berjuang mati-matian di dalam air dan berteriak minta tolong. Tapi pengasuh yang disewa dengan harga mahal itu bermain piano dan bernyanyi di rumah. Bahkan tidak menyadari gadis yang terjatuh ke dalam air. Tepat ketika gadis itu berhenti bergerak. Untungnya, anjing keluarga tersebut mendengar suara tersebut. Dia langsung melompat ke dalam air. Ia menggunakan tubuhnya yang canggung untuk mengangkat gadis itu. Perlahan mengirimnya ke pantai. Gadis kecil itu berhasil diselamatkan. Adiknya akhirnya menemukannya di tepi kolam renang. Tapi pengasuhnya tidak hanya tidak mempedulikannya, dia juga ingin adiknya tidak memberitahu ibunya apa yang terjadi. Saudarinya sangat marah setelah mendengar ini. Panggil saja ibu. Memecat pengasuhnya di tempat. Anjing itu juga bekerja paruh waktu sebagai pengasuh. Dia biasanya pergi ke sekolah untuk menjemput kakak. Kakak curhat pada anjing. Laki-laki yang kamu suka. Dia sepertinya jatuh cinta dengan kecantikan sekolah. Tapi dia bahkan tidak tahu namanya. Anjing itu sepertinya mengerti. Ambil cabang dari samping. Dengan cepat berlari ke sisi anak laki-laki itu. Menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menarik perhatian anak laki-laki itu. Perlahan membawanya ke sisi saudari. Anak laki-laki itu berinisiatif untuk berkomunikasi dengan adiknya. Dan dia memanggil namanya. Ini membuat saudari sangat senang. Setelah anjing itu pulang, dia bahkan mengambil sepotong biskuit sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Tak disangka, saudara yang baru saja sampai di rumah, dikejar dan diintimidasi oleh pengganggu sekolah. Adegan ini kebetulan dilihat oleh anjing tersebut. Itu sangat marah. Melompat keluar jendela, dia langsung berlari ke arah saudara. Dan pengganggu di sekolah itu sangat sombong. Dia juga mengambil kacamata adik laki-laki. Adik laki-laki itu mengangkat tinjunya dan bersiap untuk melawan. Kemudian anjing itu akhirnya tiba. Melihat anjingnya menyeringai, pengganggu sekolah sangat ketakutan sehingga dia segera mengembalikan kacamata itu kepada adik laki-laki. Dan kemudian lari karena malu. Jangan datang lagi. Adik laki-laki tidak tahu bahwa anjing itu telah membantunya. Tapi anjing yang cerdas. Tapi dia tidak bisa mendapatkan cinta ayah. Ternyata dia adalah seekor anjing liar yang tidak memiliki tempat tetap sejak dia masih kecil. Saya kebetulan jatuh cinta dengan keluarga ayah. Mengibaskan ekor kecilnya dan mengikuti di belakang. Menyelinap masuk saat ayah tidak memperhatikan. Naik ke atas sendirian. Datang ke kamar adik. Melihat anjing kecil di depan. Dia sangat menyukainya. Keluarga memutuskan untuk menyimpannya. Tapi inilah awal dari mimpi buruk ayah. Anjing terlalu malas untuk pergi ke toilet. Gunakan saja koper ayah untuk menyelesaikan masalahnya. Jika haus, minumlah air dari tangki ikan. Ayah bahkan tidak bisa memindahkannya. Jika kaki gatal, gunakan pintu untuk memangkasnya. Ada bulu anjing di mana-mana di rumah. Setiap kali ayah pulang kerja, anjing harus menyambutnya dengan hangat. Sampai hari ini, ayah kembali dan menemukan rumahnya berantakan. Ada jejak kaki di seluruh lantai. Bahkan sandaran tangannya pun berlumuran air liur. Dia tercengang ketika dirinya datang ke kamar. Anjing kotor itu sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayah hampir marah. Itu mengantarkan baptisan air liur dan lumpur. Dia tidak punya pilihan selain memasukkan anjing itu ke dalam